Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 10 tertulis demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Apa yang harus kita lakukan ketika menyadari jalan Tuhan beda dengan jalan kita? Keempat, belajar untuk memahami jalan Tuhan. Dalam kupasan awal tentang jalan, kita sudah belajar tentang jalan Tuhan. Bedanya jalan Tuhan dengan jalan kita seperti tingginya langit dan bumi, sangat jauh. Memang tidak mudah memahami jalan Tuhan. Harus memahami dulu, baru bisa menerima. Karena tidak mampu memahami jalan Tuhan, kita menjadi sering memaksa Tuhan untuk mengikuti jalan kita, kemauan kita, rencana kita. Itulah sebabnya tidak ada perubahan apapun dalam hidup kita. Mengalami jalan Tuhan yang ajaib tetapi belum juga memahami. Itu yang terjadi atas nenek moyang bangsa Israel. Coba kita baca apa yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 106 ayat 7 berikut ini. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Lihat, mereka sudah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi masih juga belum memahami. Selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, begitu banyak bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan, melihat dan menikmati mujizat demi mujizat, tetapi tetap saja mereka tidak mengerti bahwa jalan Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu indah bagi mereka. Sekalipun kerap kali mereka menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, belum juga mengerti. Hati-hati jika Anda hidup seperti bangsa Israel. Tuhan murka, seperti yang dikatakannya dalam Mazmur 95 ayat 10 dan 11 berikut ini. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mengalami saja tidaklah cukup. Menikmati saja tidaklah jaminan untuk bisa memahami. Kita harus mengenali jalan Tuhan. Jika kita sehat saat ini, jika kita hidup dalam kecukupan hari ini, jika usaha kita sukses akhir-akhir ini, itu bukanlah usaha kita semata. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ini yang dimaksud mengenali jalan Tuhan, begitu juga sebaliknya. Mungkin hidup kita jatuh bangun, kesehatan kita tidak kunjung sembuh, ekonomi kita masih Senin Kamis, kita harus mengenali mengapa semua itu terjadi. Jika ada kesalahan dan kecerobohan kita harus segera memperbaikinya. Jika ada dosa yang kita lakukan, kita harus minta ampun dan berbalik kepadanya. Jika kita merasa kita sudah berusaha menjalani hidup ini sesuai firman-Nya, kenali pasti ada sesuatu rencananya. Jika kita tidak mengenali jalan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu hidup kita sedang menuju kemana. Kalau kita tidak mengenali dan memahami jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki gairah untuk bangkit dari kondisi kita saat ini. Bila kita tidak mengenali jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman yang indah bersamanya. Dengan memahami jalannya, kita akan semakin mengenali pribadinya. Simak perkataan Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Rencana Tuhan indah dalam hidup Anda,
jika Anda mengenali dan memahami jalannya. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.